perempuan ini sudah 2 bulan tidak bertemu dengan laki-laki ini. Sebelum aku ke Bali, dia sempat ke rumahnya laki-laki ini dan diusir sama laki-laki ini. Katanya laki-laki ini tidak mau bertemu dengan perempuan ini. Lalu ketika aku sudah menemukan dia di Bali, pagi-pagi dia WA saya dan dia bilang, jangan ikut campur urusan saya. Kamu kan tidak tahu kalau saya sering diinjak-injak harga diri saya dibilang miskin. Itulah yang membuat saya tidak mau bertemu dengan dia, biar dia berpikir. Laki-laki itu bilang, dan kita udah putus. Dia kasih chattingannya si perempuan ini sama dia, di screenshot ke saya. Lalu saya bilang sama perempuannya, katanya udah putus. Dengan nada yang sedih, enggak kak, putus apa kak? Kan kalau dia putus, dia harus ngomong dong sama aku dan mami. Dia tidak putus kak, kita hanya ribut. Seperti itu, udah menurut saya udah clear semuanya, nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah ketika aku pulang umroh juga baik-baik aja semuanya. Aku pulang umroh, dia ada curhat tentang cowok yang lagi PDKT itu. Dia kita ketawa-ketawa, saya temenin dia ke perawatan, masih baik-baik aja semua. Cuma dia ada bicara, kak, laki-laki itu mau datang ke mami, lalu dia mau minta maaf. Dia mau minta maaf ke keluarga besar saya. Kayaknya kita mau nikah deh kak, ada bicara seperti itu. Aku bilang, dengan siapapun Dewi, yang penting Dewi bahagia. Terus tapi kok setelah itu kok dia seperti memusuhi saya. Saya nggak rugi, kok nggak kamu temenin? Saya juga ibarat kata, kalau kamu mau sama dia silahkan, tapi jangan ibaratnya seperti memusuhi saya berdua. Saya datang ke ulang tahunnya, saya bawa kue ulang tahun, saya bawa kado buat ibunya, kok malah saya diusir. Kak Fani manajernya teleponin saya nggak angkat WA saya, dia bilang takutnya nanti si laki-laki itu datang dan keluarga besarnya bilang seperti itu. Mami ini sampai minta maaf sama saya, nak pulang dulu ya sayang, karena kan mereka kasihan udah 2 bulan tidak bertemu dan mereka mau menikah, nak, kan seperti itu. Ini pernyataan dari ibunya. Nah terus kesalahan saya di mana? Saya ketika tanggal 16 ada di Singapura, saya jujur sakit hati. Saya WA baik-baik, tidak dibalas. Saya ada bikin status yang sedih untuk diri saya. Saya melakukan kebodohan yang sangat luar biasa. Benar kata desainer saya Kak Kris, ketika orang bercinta jangan ikut-ikutan, karena kalau dia sudah balik lagi, kamu yang akan ditendang. Saya bikin status kayak gitu, tapi memang sakit. Andaikan malam itu saya bekerja dan saya tidak disuruh ke lokasi itu, mungkin masih baik-baik aja. Tapi saya yakin ini cara Tuhan menjauhi saya dari orang-orang yang mungkin tidak boleh bersama saya. Saya biasanya berpakaian seksi, Pak Jenderal. Saya biasanya juga rambut saya, aurat saya masih kemana-mana. Saya sudah melakukan sama Allah, saya sudah bertekad ketika kemarin saya pulang umroh, saya mau belajar berhijab. Saya belajar berhijab, ternyata ada cobaan seperti ini. Dan beberapa teman saya atau beberapa orang yang telepon sama saya, ini ujian supaya kamu keluar dari tempat itu. Tapi maksud saya udah clear. Saya sibuk, kita sibuk kan Pak, sosialisasi, kita sibuk pasang banner Pak. Teman-teman saya itu banyak yang teleponin saya. Setiap hari disindir di live-nya dia. Setiap hari dikata-katain di live-nya dia. Saya bilang, saya lagi nggak mau ngurusin, tapi lama-lama udah keterlaluan. Semut pun digigit, diinjak-injak pasti akan ngegigit seperti itu. Dia benar-benar nyerang kehormatan saya, sampai bilang katanya mama saya itu nggak diurus. Dari mana orang tua saya nggak diurus? Orang tua saya keliling dunia sama saya. Lebaran kemarin pun bulan puasa 1 bulan saya di Mekah bersama mama saya, dan saya keliling Turki sama mama saya. Saya sama mama saya selalu jalan-jalan ke luar negeri. Saya nggak berbaktinya di mana sama orang tua saya. Orang tua saya selalu mengajarkan saya yang baik-baik, jangan berbohong. Orang tua saya pun tidak pernah di sini orang tua saya kan tetap mau bicara. Hatinya sakit karena dia merasa, loh kok
memutarbalikan fakta semuanya. Seperti itu. Jadi udah bener-bener melebar kemana-mana. Yang saya somasi di sini bukan masalah saya melihat laki-laki itu. Saya melihat laki-laki itu dengan perempuan, mau itu pacarnya kek, mau itu selingkuhannya kek, mau LC di situ kek, mau pelacur yang ada di situ kek, bukan urusan saya. Yang urusan saya ketika saya disuruh melihat, itulah kejadiannya. Sekarang ada pencemaran nama baik saya dikata-katain, pansos lah, kata-kata macam-macam yang luar biasa. Jadi mulutmu harimaumu, saya diam, tapi bukan berarti saya takut. Dan Pak, ada pengancaman Pak. Waktu kita mau gelar perkara yang preskon itu, dia sempat mengancam Pak, yang Bapak bilang kan. Dia mengancam dan itu melalui teman saya BK. Dia mengancam saya, dia bilang gini, kalau sampai preskon, kasih lihat ini, siapa di belakang saya. Bapak bilang apa? Belakang saya adalah tembok. Tidak takut. Itu pun ada di screenshot, muka orang itu sampai dikasih ke saya. Siapa orang di belakang dia. Jangan pakai backing. Di sini kita bicara kebenaran, tegakkan kebenaran.